SMA Negeri 12 Merangin unggul dalam prestasi, berpribadi luhur serta bijak terhadap lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 12 Merangin beserta wakil, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Merangin di SMA Negeri 12 Merangin dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman penjajahan menuju zaman Islamnya seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru dimohon berdiri. Kan Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhsinin SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Berarti tinggal P7 aja ini ya. Ya, P7 dan P5 tidak apa-apa, tapi berikan banyak, tempatin aja. Masuk dulu, masuk surat suaranya biasanya. Nah, langsung pilih yang Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim ya Allahul Rahim. Ila rabbina bil Mustafa sallallahu ala syahdi Rasulillah. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan min hamdil azimi sultanik.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallam Muhammadin salatan tunajjina min hafal wa tadilana bihi min hajat wa tukhafifna min syariat wa tafarna indaka derajat wa tibal hayati bi badal innahu samil qarib mujibul hajat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa ziyatan bi ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa firatan ba'da maut. Allahumma awi alaina fi syaqaratil maut wa jannatan al-isaq. Allahumma inna laka jannah wa zbika min syaqatil nar. Allahumma inna nas'aluka iman wa amalan sholihan wa rizqan halalan khairan wa saran bi dabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zamana tabi'an wa kunna syarihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau belum pilih dulu. Kalau sudah pilih langsung tim LTE 5 Fahri E4. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 12 Merangin. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi sholli wa sallim alhamdulillah kebutuhan lisani yaqul qoli amma. Yang saya hormati Bapak Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha. Selanjutnya kepada Bapak Imam Nur Wahidin dan Bu Dwi Devi Novita. Ini saya sering salah dengan Mbak Devi Novia, mirip-mirip Bu Devi Novita selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Merangin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud kita umat yang selalu bersyukur atas nikmatnya, terutama nikmat sehat yang hari ini kita terima, sehingga masih dapat hadir di kegiatan Pak Imam dan Bu Devi dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah CGP Angkatan 9 Kabupaten Merangin. Dan sholawat sering salam tidak lupa juga kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, salah satu kegiatan calon guru penggerak adalah melakukan aksi nyata di sekolah secara berkala, secara terstruktur dan terus menerus. Salah satu juga materi yang harus mereka sampaikan untuk poin 1.4 adalah diseminasi budaya positif di SMA 12 Merangin, khususnya karena beliau dari sekolah kita. Makanya Bapak Ibu dimohon kehadirannya di ruangan ini sebagai salah satu upaya dari calon guru penggerak untuk menyampaikan, mengajak kita bersama menambah wawasan dalam upaya peningkatan penalaran dan pemahaman di SMA 12 Merangin. Dan kegiatan ini Bapak Ibu, saya yakin pasti akan bermanfaat baik untuk diri kita masing-masing maupun di penerapannya. Dan juga saya berharap sebenarnya kemarin Bapak Ibu guru ikut angkatan 11 untuk guru penggerak
karena kita sudah, kalau penutupan berarti hari ini, jadi tidak peduli sebenarnya Bapak Ibu mau pegawai negeri, mau pegawai honor, tidak ada batasannya untuk mengikuti itu, karena pintu masuk semuanya dari calon guru penggerak. Sekarang kepala sekolah pun yang ikut calon guru penggerak angkatan 11 sangat banyak Bapak Ibu. Kepala sekolah yang tidak ikut CGP kemarin di angkatan 11 ini sangat banyak yang mengikuti. Karena apa? Jenjang karir kepala sekolah pun dari sana, dari CGP. Dan pernah saya sampaikan, pasti ada nilai positifnya dan pasti ada perhitungannya dari pihak-pihak yang menentukan kebijakannya. Dan ternyata benar. Termasuk P3K itu salah satunya juga sampai di sana. Guru penggerak Bapak. Poin yang sangat luar biasa di samping sertifikasi. Dan saya sangat berharap nanti kalau masih dibuka angkatan 12, kita mencoba lagi mendaftar. Kita belajar dari pengawalan lain, kenapa tidak lolos di esai, ada apa? Mudah-mudahan saya berharap tetap ada kalau program guru penggerak, karena program itu sampai tahun 2024. Jadi tahun depan masih ada satu gelombang lagi di terakhir masa jabatan Bapak Menteri kita Nadiem Makarim. Mohon untuk diikuti, dan nanti bisa juga kita saling berbagi antara yang sudah jadi CGP, ada 4 orang nantinya saling berbagi Bapak Ibu. Bertanya bukan berarti kita, mohon maaf, bodoh, bukan Bapak Ibu. Bertanya karena kita memang justru kita ingin apa? Lebih banyak tahu. Salah satu ciri orang bertanya pasti karena dia ingin banyak tahu, bukan karena kita bodoh. Kalau kita hanya diam tidak pernah bertanya, kalau kita ada sering bertanya, justru ada 2 kemungkinan. Pertama, karena kita memang nggak tahu sama sekali, atau kita paling merasa paling bisa dan paling mampu. 2 kemungkinan itu saja Bapak Ibu. Terbawah atau teratas, merasa dirinya paling. Jadi harapan saya kita saling bertanya, saling menggali potensi, salah satunya malah diseminasi positif ini Bapak Ibu. Mari kita ikuti dengan baik dan benar, saling membantu kawan. Ini kegiatan Pak Hibam dan dengan Bu Devi, dulu Pak Dwi Mulyanto dengan Pak Irwan juga sama melakukan ini, cuman beliau dulu dititipkan pada kegiatan lain. Kalau ini karena tidak ada kegiatan yang serempak, ya maka kita adakan secara khusus. Kemarin kalau kita lakukan di komite kan tidak mungkin. Jadi monggo nanti Pak Imam dan Bu Devi silahkan berbagi ya, berbagi bagaimana yang Bapak Imam dan Bu Devi akan sampaikan, agar Bapak Ibu kita juga semakin memahami bagaimana langkah-langkah untuk menjadi calon guru penggerak dan nanti akan menjadi guru penggerak. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Salim, SPT SPDMN. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Devi Novita SPD dan Bapak Himam Nur Wahidin SPD. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha. Di sini saya dan Pak Imam mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi dari budaya positif kami mengenai calon guru penggerak angkatan 9. Di sini izinkan kami berbagi sedikit mengenai apa yang sudah kami dapatkan di dalam
pelatihan kurang lebih hampir 2 bulan ini ya Pak ya, mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Materi budaya positif di sini ada 6 materi. Yang pertama ada disiplin positif, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, ada keyakinan kelas. Nah, untuk 3 materi ini akan saya bahas sendiri. Sedangkan untuk 3 materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar murid, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi disampaikan oleh Pak Imam. Yang pertama sekali Bapak Ibu Guru, ketika kami mendapatkan pelatihan tentang calon guru penggerak ini, diibaratkan di sana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasanya profesi kita sebagai guru itu hampir sama dengan seorang petani, yang dimana seorang kita tahu seorang petani itu jika dia menanam benih atau bibit, pasti yang dia harapkan adalah hasil yang baik. Nah, begitu juga dengan profesi kita Bapak Ibu Guru, anak-anak kita di sini dititipkan oleh orang tuanya, diharapkan nantinya ketika mereka dewasa, mereka bisa mendapatkan kualitas yang baik. Di sini sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga, melindungi setiap muridnya dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan dari potensi murid-murid kita. Nah, salah satu tanggung jawab kita adalah bagaimana caranya mengusahakan agar lingkungan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan atau positif, sehingga dapat mendukung proses pencapaian belajar mereka. Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk pencapaian tersebut, jika hanya dari kita sendiri pun tidak bisa, melainkan harus berdasarkan niat dari siswa itu sendiri, yaitu self-disiplin, yakni kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua sama saja jika kita tidak cukup melakukan self-disiplin ini, sehingga sebagai seorang guru pun kita harus menertibkan siswa tersebut. Jadi jika motivasi dari dalam diri siswa tersebut tidak ada, maka kita sebagai guru juga patut untuk menertibkannya. Nah, disiplin positif di sini memiliki arti siswa kita bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sendiri. Jadi berdasarkan tindakan-tindakan yang mereka yakini. Apabila misalnya ketika siswa kita memakai pakaian yang rapi, kita berharap kerapian yang dia tampilkan ini itu motivasi dari dalam dirinya sendiri, tidak karena takut karena adanya aturan bahwasanya sekolah harus berpakaian rapi. Nah, dari sekian banyak siswa, saya lihat sendiri itu mungkin ada Bapak Ibu Guru juga setuju, salah satu siswa kita yang tak pernah sekalipun saya lihat bajunya keluar jika pakaiannya pakaian sekolah pramuka, putih abu-abu itu Ilham. Gimana Bapak Ibu, setuju tidak? Nah, berarti ketika kita melihat anak tersebut berpakaian rapi tanpa ada takut karena kita marahi, berarti anak tersebut sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini yang kita harapkan banyak dijumpai di siswa-siswa kita. Bagaimana caranya motivasi itu berasal dari dalam dirinya, bukan karena adanya aturan. Nah, caranya dengan kita nilai-nilai kebajikan itu dapat dilihat dari adanya profil pelajar Pancasila. Makanya kurikulum Merdeka sekarang menekankan hal tersebut. Ada 6 hal mengenai profil pelajar Pancasila yang diharapkan ada pada diri-diri siswa kita. Nah, sebenarnya itu semua terjadi jika tadi intinya mengenai motivasi dalam diri. Kalau kita belajar tentang siswa seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu Guru? Saya minta tidak usah dijawab langsung, namun kita introspeksi diri, kita refleksi diri kita.
Jika yang pertanyaannya, jika sebagai seorang pendidik, saat kita perlu hadir di suatu pelatihan, kira-kira motivasi kita melakukan tindakan seperti itu apa? Jika jawaban kita adalah karena kita takut atau karena kita tidak ingin ditegur oleh pihak penyelenggara atau kepala sekolah, maka itu merupakan motivasi eksternal. Artinya karena kita takut bahwasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika jawaban kita karena kita ingin mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari orang lain supaya terkenal sebagai seorang guru yang banyak kegiatan, sibuk organisasi dan lain-lainnya, maka itu juga termasuk kepada motivasi eksternal. Nah, di mana kita ingin mendapatkan penghargaan diri sebagai seorang yang berprestasi. Nah, jika jawaban kita adalah menjadi seorang yang pembelajar sepanjang hayat, yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-muridnya. Jika kita ingin mengikuti pelatihan itu karena memang ada niat untuk pengembangan diri kita, maka ini baru dikatakan sebagai motivasi intrinsik. Nah, inilah yang kita harapkan, tidak hanya siswanya, tapi juga gurunya juga menemukan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang akan dibahas terkait itu adalah teori motivasi. Ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Seperti yang saya dijabarkan di awal tadi, 1 dan 2 itu motivasi ekstrinsik dari luar, yang dimana walaupun di awal itu bagus, kita termotivasi untuk melakukannya, namun dalam jangka panjang atau dalam waktu yang lama itu tidak akan bertahan. Karena misalnya jika suatu saat kita tidak mendapatkan penghargaan atau orang menjadi cuek karena udah biasa, nah kita tidak ada lagi niat untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang diharapkan itu adalah yang di poin nomor 3, motivasi dari dalam diri kita sendiri sehingga dapat mencapai nilai-nilai keyakinan kita. Untuk siswa sendiri, ketika kita diperhadapkan pada hukuman dan konsekuensi, kita tahu bahwasanya sekolah kita ini ada tata tertib. Nah, jika siswa melanggar tata tertib, maka akan ada hukuman. Namun, hukuman ini berarti kan berasal dari motivasi ekstrinsik, karena takut tadi. Bisa jadi identitas yang dihasilkan dari siswa tersebut itu lebih kepada identitas gagal. Nah, yang kita harapkan itu ada pada poin konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini sendiri kan hampir mirip dengan hukuman. Namun pembedanya adalah berkaitan dengan tindakan yang dilakukan salah oleh siswa tersebut. Misal di dalam pembelajaran, ketika siswa tidak mengerjakan tugas, nah ada baiknya kita menerapkan konsekuensinya, seperti misalnya dia mengerjakan 2 kali lipat, atau dia mengerjakan setelah pulang sekolah, pulangnya lebih lama dari temannya. Nah, namun hal ini juga perlu dukungan dari Bapak Ibu guru juga. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi ini sendiri lebih kepada siswa sendiri yang menemukan konsekuensi apa yang cocok untuk dia. Jadi kalau konsekuensi itu dari guru, sedangkan restitusi itu sendiri dari siswa. Siswa yang menemukan sendiri solusi dari permasalahan dia. Nah, di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi di sini sama sekali hukuman itu berasal dari guru. Pihak guru yang jadi satu arah dan pihak guru yang memberikan dan murid-muridnya hanya menerima tanpa melalui adanya kesepakatan.
Nah, untuk konsekuensi itu sendiri sudah terencana dan sudah disepakati dengan murid. Namun, pembahasannya tadi diawali oleh guru. Saya menyiapkan ada link Canva. Aja, udah ada online. Bapak Ibu guru ada bawa HP. Nah, saya minta tolong untuk mengerjakan mengenai link quizisnya. Bagi yang ada bawa, dipersilakan. Bisa join, diklik di Google-nya saja, join quizis. Silakan nanti dimasukkan kodenya 984477. Diklik di Google, join quizis dengan kode 984477. Nanti di akhir quizis saya minta 2 orang pendapat kira-kira untuk hukuman dan konsekuensi tadi kesimpulan apa yang kita dapatkan. 984477. Kurang lebih ada 12 pertanyaan, membedakan apakah itu hukuman atau itu konsekuensi. 984477. Bisa Bapak Ibu? Quizis.com, Bapak Ibu. Iya. Bisa diisi nama ya. Kode game nama. 984477 itu kode joinnya. Kode joinnya. Baru nanti isi nama. Udah mulai. Belum. Nah, nomor 6. Nama asli Pak Nanda. Kode nama Setelah memasukkan kode, silakan masukin nama Bapak Ibu guru, kemudian klik mulai. Sudah berapa orang Pak Imam? 14. Masih ada lagi yang mau join? Join quizis gunanya di Google. Mulai masuk. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap kita mulai Pak Imam. Oke, silakan. Silakan dijawab mengenai hukuman dan konsekuensi tadi. Untuk posisi pertama ditempati oleh Maurini. Jadi semakin cepat menjawab, maka posisinya menentukan juga. Karena pilihannya ada 2, berarti hanya benar atau salah.
Sepertinya Bu Santi ini betul semua nih. Karena nggak ada label merahnya. Kalau ada merahnya tuh biasanya ada yang salah. Lagi dalam proses itu, Bu. Nah, posisi pertama ditempati oleh Bu Santi. Ini jawabannya juga hampir sudah banyak yang dikerjakan. Kurang lebih itu 12 soal cuma Bapak Ibu. Lebih banyak itunya, Bu, lebih banyak benarnya. Dijawab pas jawaban itu jawabannya lagi benar. Nah, disalib oleh Mam Rini. Bu Santi ketinggalan satu posisi. Ya, kalau sudah 12-12-nya dan sudah muncul hasil seperti itu bisa lagi tuh Bu Santi, tinggal diklik poin 3 belakang terserah Bu. Nanti masih lanjut. Jika ada titik-titik 3, silakan dipilih salah satu. Itu tuh termasuk ke dalam pengulangan satu soal, diperbolehkan ya. Satu soal diperbaiki gitu. Itu bonusnya lah Bapak Ibu, karena di akhir tadi dikasih satu bonus untuk menjawab soal yang salah sebelumnya. Sudah semua? Masih ada yang mengerjakan? Ini Pak Incan masih mengerjakan ya Pak Incan? Dikasih bonus soal terus baik. Terus baik. Kita menunggu Pak Irwansyah masih menjawab, Pak Incan masih menjawab, Bu Vika juga, Bu Sisil, DG, Pak Dugel kayaknya. Kalau sudah sampai ujung merahnya berarti itu sudah selesai. Kalau belum sampai ujung berarti lagi dalam proses. Pakai waktu Bu, tapi nah Bu Vika langsung ngesalip masuk nomor 5. Dibaca dengan sepenuh hati, boleh salah satu aja diklik nomor 2. Nanti bonus satu soal. Ibu Wiranti, Bu Vika tuh sponsor.
hadiahnya doa. Snack, kata Lutfi hadiahnya snack sudah. Silakan Mam Rini. Untuk Pak Ir, kita minta Pak Yoto saja karena Pak Irwan sudah mensosialisasikan dari tahun lalu, berarti sudah 2 tahun pasti paham ya Pak Irwan sah. Kita pindahkan ke Pak Yoto, boleh Pak? Boleh. Silakan Pak Yoto. Silakan. Kira-kira kesimpulannya apa Pak Yoto mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nanti setelah itu dari Mam Rini. Cari di konsekuensi. Ya pernah kan dibaca dulu. Proses Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba menjawab. Ya, tadi sebenarnya cuma saya klik aja ya. Nggak tahu juga. Kurang diwoco juara 2 Pak Yoto. Piye dan diwoco. Jadi yang pertama untuk hukuman, kalau menurut saya hukuman itu sekiranya sudah ada peraturan atau tata tertib yang sudah dibuat kemudian dilanggar, itu baru dikatakan hukuman. Sementara untuk konsekuensi ini biasanya berupa apa ya? sanksi. Bukan sanksi. Kalau konsekuensi itu hasil kesepakatan secara lisan biasanya. Jadi misalkan kita masuk jam 7.30 sudah berada di dalam kelas, ternyata sudah melakukan ulangan harian misalnya seperti itu, kemudian ternyata terlambat 10 menit, berarti ya konsekuensinya apa? Mungkin yang pertama ya waktu sudah habis, yang kedua mungkin ada penambahan jam atau bagaimana seperti itu. Jadi mungkin itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung dengan ini. Sekarang mungkin. Dan winner kita ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Devi, meskipun sebenarnya tadi keberuntungan Bu. Bukan karena saya bisa, bukan karena pinter ya. Jadi kalau menurut saya hukuman itu diberikan kepada siswa berupa hukuman fisik atau suatu kegiatan yang tidak relate atau tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran. Contohnya misalnya kita bukan guru PJOK tapi menyuruh anak untuk lari, itu menurut saya. Tapi ketika anak terlambat dalam mata pelajaran PJOK, kemudian guru mata pelajarannya menyuruh lari, itu masih relate, itu dianggapnya sebagai konsekuensi. Kemudian kalau konsekuensi yang lainnya itu contohnya misalnya mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Ketika dia melakukan kesalahan dengan merusak barang temannya, maka dia harus mengganti barang temannya tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Baik, itu mungkin sedikit dari saya. Kami mohon penjelasan dari Ibu Devi juga yang lebih berpengalaman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya syukur-syukur sekali. Terima kasih Pak Yoto dan Mam Rini. Kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Nah, sebenarnya jawaban dari Pak Yoto dan Mam Rini ini sudah mewakilkan apa yang mau saya bilang Mam Rini. Jadi untuk hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman lebih kepada fisik, sedangkan kalau konsekuensi itu lebih kepada sesuai
dengan tindakan kesalahan siswa. Jadi lebih kepada menyesuaikan apakah yang kita berikan kepada siswa ini sesuai dengan tindakan kesalahannya atau tidak. Kita lanjutkan mengenai dihukum oleh penghargaan. Mungkin kita beberapa kali di kelas ada mengadakan reward kepada siswa yang mendapatkan nilai bagus atau siswa yang menunjukkan kegiatan sosial yang bagus. Nah, selain kepada penghargaan berupa ucapan, misalnya selamat, bagus, dan lain-lainnya, kalau itu tak masalah. Nah, kadang kita ada memberikan suatu benda atau reward apa gitu kepada siswa. Nah, di sini jika hal ini dilakukan secara terus-menerus akan tidak baik akibatnya kepada siswa. Makanya kata-katanya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, maksudnya di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, tadi juga dijelaskan bahwasanya ketika ada penghargaan bisa jadi mereka mau melakukan karena ada motivasi karena dapat penghargaan tadi. Berarti juga masih motivasi ekstrinsik, belum dari dalam diri siswa. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk jangka pendek hal tersebut tidak apa-apa kita lakukan, tidak masalah jika sekali-sekali dan dalam waktu yang tidak lama. Namun jika hal tersebut menjadi keterusan, setiap kita memberikan suatu hal kita kasih reward, nah hal itu bisa menyebabkan siswanya menjadi ketergantungan terhadap apa yang kita berikan. Yang kedua, penghargaan itu menjadi tidak efektif. Tidak efektifnya di sini bisa diakibatkan ketika kita tidak lagi memberikan penghargaan tersebut, bisa jadi siswa tersebut tidak mau melakukannya. Nah, itu menjadi salah satu hal yang harus kita hindari. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Misalnya ketika siswa kita berikan hadiah di depan teman-temannya, nah mungkin untuk sekali teman-temannya tidak apa-apa, rasa dan dia pun merasa bangga, senang gitu. Namun jika setiap kali hanya itu terus orangnya karena mungkin nilainya dia sendiri yang bagus, akan mengakibatkan hubungan dia dengan temannya juga menjadi rusak. Kenapa? Karena mungkin ada iri atau ada tidak senang karena karena kita puji terus anaknya di depan. Yang keempat, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Maksudnya di sini mengapa penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan? Ketika diberikan hadiah sekarang, kemudian pertemuan berikutnya juga kita berikan reward atau hadiah. Nah, pasti anak tersebut ada motivasi untuk menjawab lebih sering. Ya kan Bapak Ibu? Nah, ketika dia berusaha untuk menjawab lebih sering, kemungkinan salahnya juga semakin lebih banyak. Makanya penghargaan di sini lebih kepada mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Mengapa bisa penghargaan menurunkan kualitas? Karena apabila dalam diri siswa tersebut sudah terlalu sering mendapatkan penghargaan, nah kemungkinan dia tidak ingin melakukan upgrade dirinya kembali atau meningkatkan kualitas dirinya. Yang keenam, penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, mengapa bisa penghargaan mematikan kreativitas? Ketika kita di depan kelas, jika ada anak yang lebih bagus, lebih menonjol dalam bidang misalnya ada melukis, nah ketika selalu karena dia punya bakat berarti hasil lukisannya bagus, nah hal-hal anak-anak yang lain itu kan agak lebih cenderung ya dia lagi, ya jelaslah dia terus kan kualitasnya karena dia punya bakat. Nah hal ini menimbulkan pada efek siswa yang lain, menurunkan kreativitas dari siswa yang lain. Kemudian yang ketujuh, penghargaan itu menghukum. Nah, mengapa dikatakan menghukum tadi? Karena berakibat pada jangka panjangnya. Terakhir,
motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, ketika siswa mendapatkan penghargaan tadi, nah ini menimbulkan keyakinan dirinya sendiri bahwasanya dia mampu. Namun hal ini juga kadang tidak berakibat baik kepada siswa tersebut. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Jadi yang pertama tadi hukuman, yang kedua penghargaan, yang ketiga restitusi. Restitusi ini sendirilah yang kita harapkan dapat kita laksanakan di dalam pembelajaran di kelas. Jadi ketika terjadi masalah, restitusi ini menjadi salah satu solusinya. Jadi konsekuensi atau solusi dari siswa itu berasal dari siswa itu sendiri. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini pendekatan restitusi itu guru dapat menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang sudah dilakukan. Kira-kira dia melakukan hal tersebut karena apa dan solusi apa yang paling cocok menurut dia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dengan karakteristiknya atau ciri-cirinya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan siswa, namun untuk belajar dari kesalahan siswa. Jadi, ketika terjadi permasalahan, siswa tersebut menyadari kira-kira apa pembelajaran yang dia dapatkan ketika dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu yang kita harapkan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Nah, jika terjadi masalah, kemungkinan akan ada rusaknya hubungan. Jika itu masalah dengan guru, misalnya tidak mengerjakan soal atau tugas, maka di sini restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Ketika kita memarahi anak, kemungkinan anaknya juga menjadi tidak kurang serap atau kurang gimana dengan kita. Nah, namun jika kita ada lebih kepada melaksanakan proses restitusi tadi, kita bertanya kenapa dia tidak melakukan, apa solusinya, itu dapat menjalin hubungan yang baik dengan siswa tersebut. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, kalau hukuman tadi kita lebih kepada siswa harus mengikuti apa yang kita bilang. Nah, di sini restitusi itu lebih kepada ya, kalau kita menyarankan anak ini, namun menurut anak solusinya yang lebih tepat yang ini, jika sama-sama cocok, ya silakan dilaksanakan. Jadi tidak hanya gurunya saja. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, karena tadi di awal kita telah membahas tentang nilai-nilai kebajikan, nah nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dari dalam diri siswa. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, untuk kebutuhan dasar nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Imam. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tadi hukuman dan konsekuensi itu lebih kepada ekstrinsik. Nah, untuk restitusi itu lebih pada intrinsik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau restitusi ini yang ingin kita rubah adalah karakter dari siswa supaya lebih menjadi seseorang yang memiliki karakter dan karakter ini menjadi budaya dan disiplin positif dari dalam dirinya. Restitusi menguatkan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, itu masih ada kaitannya dengan belajar dari kesalahan tadi. Dan restitusi fokusnya pada solusi. Jadi solusi yang pada restitusi ini itu dari siswa sendiri yang menemukannya, namun atas dasar pertimbangan dan saran dari guru dan diperkuat oleh guru. Nah, untuk keyakinan kelas ini bagusnya dibuat di awal pembelajaran sebelum kita melaksanakan tahun pembelajaran. Sebenarnya ini tugasnya sudah dilakukan oleh Pak Imam, mungkin nanti bisa diperlihatkan ya Pak Imam ya, mengenai cara praktik Pak Imam menerapkan keyakinan kelas
di dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira mengapa kita mau memakai helm? Jawabannya apa, Bu Bibi? Kalau misalnya jatuh, supaya kepalanya nggak bocor. Berarti ini berkaitan dengan keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat corona kemarin? Kira-kira apa alasannya, Pak? Biar terhindar dari virus. Berarti ini berkaitan dengan kesehatan. Nah, kesehatan dan keselamatan tadi inilah yang mendasari kita mengapa kita mau melakukan sesuatu hal. Keselamatan dan kesehatan inilah yang menjadikan itu sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, di dalam pelaksanaan keyakinan kelas ini kita mengharapkan siswa ini mampu menemukan nilai-nilai tersebut dengan cara motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kayak tadi, siswa berpakaian rapi, maka nilai-nilai kebajikan yang ingin dia tuju adalah kerapian. Siswa hadir tepat waktu dalam kelas, maka nilai-nilai keyakinannya adalah tentang disiplin. Nah, lanjutkan Pak Imam. Untuk apa dan bagaimana cara pembentukannya? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, maksudnya abstrak ini dia lebih kepada secara umum. Kalau misalnya peraturan kita, siswa dilarang menggunakan pakai sepatu kets pada saat hari Senin. Berarti kalau seperti itu berkaitan dengan peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas ini bersifat umum. Misal siswa menjaga kerapian pakaian setiap hari. Nah, walaupun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dia tetap harus melaksanakan rapi pakaiannya sesuai dengan aturan. Nah, maksudnya seperti itu, dia lebih abstrak secara umum. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, bentuk keyakinan kelas adalah bentuk positif, jadi diutamakan tidak ada kata dilarang. Jadi diusahakan tidak menggunakan kata dilarang, karena kalau kata dilarang itu berarti bersifat negatif. Atau ada kata-kata tidak, itu juga bersifat negatif. Usahakan ada untuk pembentukan keyakinan kelas ini kata-katanya adalah positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya lebih diingat. Nah, misalnya siswa disiplin. Ketika disiplin itu bisa masuk mengerjakan tugas tepat waktu, masuk dalam kelas tepat waktu, jajan di kantin dengan tepat waktu. Nah, itu dimasukkan dalam kategori keyakinan kelas disiplin, digabungkan saja. Jadi tidak perlu dirincikan. Kemudian untuk kerapian, menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal. Kemudian pakaian rambut harus seperti apa, itu berarti nilai-nilai keyakinannya adalah kerapian. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, ini karena dia berdasarkan pendapat dari siswa, maka harus dapat diterapkan juga dalam kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa meminta saran dari setiap siswa, kira-kira keyakinan kelas apa yang cocok dan bisa terapkan mereka dalam pembelajaran. Terakhir, ditinjau kembali apakah masih cocok atau tidak. Di sini ada prosedurnya. Yang pertama, diperbesar. Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi satu persatu kita minta pendapat dari siswa supaya lebih menarik. Kalau kita tidak pakai handphone, kalau pakai handphone lebih bagus. Nah, kalau kita tidak pakai handphone, kita bisa pakai kertas-kertas kecil ditempel di papan tulis atau dipakai spidol, tapi ditulis nama per orang supaya bertanggung jawab atas apa yang mereka buat. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid yang ada di sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut.
Nah, yang ketiga, menyusun keyakinan kelas. Jika ada kalimat-kalimat negatif kayak kata dilarang, tidak, kita ubah menjadi suatu pernyataan kalimat positif. Yang keempat, bawah, tinjau ulang keyakinan kelas tersebut. Nah, jika ada terlalu banyak, minimkan kira-kira 7-9 saja supaya lebih mudah dalam diingat. Yang kelima, ditinjau kembali dan disetujui. Jika semuanya setuju, kita perlu membuat tanda tangan. Nah, ditandatangani oleh setiap peserta, kemudian nanti ditempelkan di dinding di dalam kelas masing-masing. Nah, ini mengenai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 3 materinya. Silakan untuk materi yang keempat, 5 dan 6 disampaikan oleh Pak Imam. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bu Devi yang sudah memaparkan materinya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Ya, Bu Devi. Oh, silakan Kak Edi. Mungkin konsep masalah konsekuensi dan hukuman juga restitusi masih mengambang, kira-kira apa sih daripada konsekuensi, ada kata-kata konsekuensi, hukuman dan restitusi itu mungkin secara jelas aplikasinya bagaimana? Terima kasih Pak Haji. Izinkan saya berbagi mengenai apa sebenarnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini dapat terjadi apabila siswa melakukan tindakan atau kesalahan. Ada 3 caranya dengan cara kita memberikan hukuman kepada dia. Yang kedua, kita memberikan konsekuensi. Yang ketiga, kita memberikan restitusi. Nah, saya sendiri mungkin lebih sering dulu itu kepada hukuman. Jadi secara spontan, ketika siswa tidak mengerjakan tugas, kadang kita terlibat ada emosi di dalamnya. Ya sudah, apalagi siswa yang tersebut itu saja, dia lagi. Nah, sampai akhirnya menimbulkan kebosanan kepada saya memberikan hukuman berupa silakan misalnya jumping jam atau silakan push up. Nah, itu saya lakukan sebelumnya. Nah, kemudian itu namanya adalah hukuman, terjadi secara spontan tanpa adanya kesepakatan. Kemudian saya ganti dengan konsekuensi. Di 1 tahun ini kemarin di awal pembelajaran saya sudah memberitahukan kepada siswa, jika kalian tidak mengerjakan tugas, maka sanksi konsekuensinya adalah kalian mengerjakan tugas tersebut 2 kali lipat. Jadi setiap siswa tidak mengerjakan tugas, saya menuntut mereka untuk mengerjakan. Kenapa kita bisa menuntut? Karena di awal sudah kita sepakati dengan siswa tersebut. Itu namanya konsekuensi. Jadi sudah terencana dan tersusun dan disepakati bersama. Yang ketiga, restitusi. Restitusi ini lebih kepada siswa sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan dia. Misal, ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita tanya terlebih dahulu penyebab dia tidak mengerjakan tugas apa. Nah, menurut dia nilai keyakinan kelas mana yang tidak dia terapkan, berarti dia tidak bertanggung jawab. Solusinya apa menurut dia? Misal ketika dia mengatakan, ya sudah Bu, saya mengerjakan nanti setelah pulang sekolah, berarti sebagai guru kita terima saran solusi dari dia dan kita lihat dia harus melaksanakan apa yang dia ucapkan tadi. Nah, itu namanya adalah restitusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan antara perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana Pak Haji? Ini secara tidak langsung apa yang dikatakan Bu Devi ini, hukuman dan konsekuensi itu bersumber daripada guru atau pengajar atau pendidik gitu kan? Seperti apa yang dikatakan Bu Devi, benar gitu? Iya, secara teorinya seperti itu. Nah, mungkin dulu saya juga
melakukan lebih banyak kepada hukuman secara spontan tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Kalau bisa diharapkan guru itu berada pada nomor konsekuensi dan restitusi di tahap 2, konsekuensi dan restitusi. Jadi kita menerapkan di awal kesepakatan dengan siswa supaya sama-sama enak, gitu Pak. Mungkin kalau menurut saya gini ya, konsekuensi itu lebih kepada apa yang akan dirasakan oleh sang pelaku manakala dia melakukan suatu tindakan pelanggaran atau kecurangan terhadap sesuatu yang telah diatur. Misalkan konsekuensinya kalau anak tadi makan pecel, dia terlalu banyak makan cabai, konsekuensinya dia bisa mengalami sakit perut atau muntah-muntah atau harus banyak minum air, dikasih gula misal begitu kan, karena untuk menghindari ini sebagai konsekuensi. Sementara maksudnya gini, efek apa atau pengaruh apa yang dia rasakan setelah dia melakukan suatu tindakan itu lebih cenderung kepada konsekuensi. Jadi nggak seperti hukuman yang kita lakukan. Sedangkan hukuman itu lebih cenderung kepada apa yang telah diatur sedemikian rupa berupa aturan atau tata cara untuk melakukan suatu kegiatan atau kedisiplinan, sehingga manakala ada pelanggaran ini loh sanksi, maka mendapatkan hukuman begini, ya kan? Gitu. Misalnya kita seperti kemarin, siapa yang terlambat kita atur, dia akan mendapatkan hukuman ini. Enggak serta-merta harus lari yang maraton atau bagaimana. Enggak ada hukuman yang secara tiba-tiba, ya. Sebagaimana kalau kita katakan di dalam Al-Quran, bagi yang tak sholat ini akan dipenjara di sini, ya kan? Ya terserah mau sholat atau tidak. Yang bagi yang tidak merasakan sholat tadi mungkin merasa ketidaknyamanan, merasa ketidaktenangan, mungkin merasa tidak ada kontrol diri. Itu konsekuensinya. Manakala melanggar memang melanggar, ini tempatnya nanti ketika bagi yang menerima, kira begitu. Jadi lebih jelas terarah. Sementara restitusi itu pendekatan antara kedua pribadi, antara guru dan murid. Kira-kira hal apa yang bisa dilakukan guru yang memungkinkan bagi anak ini untuk bisa memperbaiki diri, kurang gitu. Jadi lebih kurang dengan approach, gitu kan. Pendekatan yang bisa membimbing anak enggak merasa dia tuh terbebani untuk melaksanakan tugas, sementara dia senang melakukannya secara tidak langsung akan mengarah ke perbaikan. Begitu. Terima kasih Pak Hedi. Jadi cukup bagus untuk saran masukan dari Pak Hedi. Namun di sini ada sedikit perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah disampaikan Pak Hedi bahwasanya hukuman itu terjadi spontan tanpa ada kesepakatan antara guru dan siswa. Ini bukan masalah tadi tentang sholat ya. Tidak bisa memang. Ya namanya hukuman itu tetap ada aturan dulu. Nah, nggak bisa spontan itu nggak ada. Gimana konsepnya? Kita buka ini literatur kan. Nah, nggak ada yang dikatakan spontan itu. Kalau spontan itu nggak ada itu. Nah, begini Pak. Kalau kita sudah ada aturan, lalu siswa itu melanggar, maka ada konsekuensinya. Itulah yang disebut dengan konsekuensi. Dalam Al-Quran seperti ini. Kalau kita tidak sholat secara sadar, maka konsekuensinya adalah di neraka. Itu sudah aturannya sudah disampaikan oleh Allah dan kita tahu. Kalau kita belum tahu kan dimaafkan, Pak. Iya kan? Kalau umpamanya aturan ini ternyata dilarang, tapi kan kita tidak tahu aturannya, maka Allah maafkan. Nah, karena aturan tadi sudah disampaikan, maka ada konsekuensi. Kan kita sudah tahu Pak aturannya ya Pak. Tidak salah memang, bukan begitu Pak. Makna dari konsekuensi itu yang lari itu. Definisi konsekuensi itu yang lari itu. Jangan jauh-jauh dulu. Apa konsekuensi itu? Resiko. Misal kita melanggar lampu merah, mungkin kita nggak tenang setelah lewat lampu merah tadi, ya kan? Mungkin kita diintai polisi, mungkin kita akan diatur oleh kendaraan lain. Itu
konsekuensinya. Nah. Hukumannya manakala kantor polisi melanggar pemerintah ada pasal-pasalnya loh, gitu loh. Tidak ada mengarang gitu. Iya Pak. Tidak ada begitu, tidak ada lancar. Jauh makanya. Iya, kita jauh kalau kita. Iya, kita luruskan Pak. Di sini ada 3 hal besar. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Nah, sebagaimana yang sudah ditarik ya para ahli mengatakan bahwasanya kalau hukuman itu bersifat spontan. Ini bukan masalah aturan terus dihukum, bukan begitu Pak. Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi hukuman seperti gini. Tadi sudah disampaikan, pokoknya siswa datang terlambat, langsung tuh satpam jogging, push up, itu hukuman secara spontan, itu namanya hukuman Pak. Di dalam definisi 3 kita di sini yang kita bahas. Jadi itu merupakan hukuman dan itu spontan. Kan siswa kan tidak ada tadi ada persetujuan. Kalau konsekuensi aturan yang dibuat oleh siswa sama guru dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti tadi, kalau mencuri, potong tangannya. Di dalam Al-Quran kan ada dalam hadis ya. Kalau mencuri dengan nisab tertentu, konsekuensinya harus dipotong tangan. Aturan itu disampaikan dahulu, baru nanti orang sudah tahu kalau ada yang melanggar, baru ada konsekuensinya. Nah, namun kalau di sikap hukuman itu hanya bersifat langsung gitu, spontan, dan itu biasanya berbentuk fisik ataupun psikis. Dibuat anak malu di kelas, mungkin jalan jongkok, itu kan spontan, itu tidak ada aturan yang baku yang dibuat. Nah, ini sedikit meluruskan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk yang restitusi ini adalah pelaku sendiri akan mencari solusinya. Pokoknya siswa datang terlambat nih, kita panggil. Nah, kita kasih nasihat, kita cerita-cerita, kita gali. Yang pertama kan ada 3 langkah. Bahwasanya ya untuk menstabilkan identitas ya, yang pertama ya. Nanti akan kita bahas di sini. Menstabilkan identitas. Bahwasanya semua orang pasti berbuat kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, kita mencari alasan. Anak datang terlambat itu kan pasti ada alasannya. Malam begadang. Kita kan tanya nih, malam begadang main game sampai pagi, kan? Sehingga bangun kesiangan. Nah, itulah kita cari alasannya. Lalu yang ketiga, kita mencari keyakinan yang sudah disepakati di kelas ataupun nilai-nilai positif yang sudah nilai-nilai positif universal yang disepakati oleh semua golongan manusia. Bahwasanya apa gitu kan? Yang jelas seharusnya kita masuk jam 7 ya. Anak kan setengah 8. Berarti anak tidak disiplin. Nah, nilai-nilai itulah yang nanti kita tarik sehingga anak tadi mencari solusinya, Pak. Nah, tahu anak tadi permasalahannya seperti itu, maka dia mencari solusi. Yang pertama mungkin dia mengatakan, oke, saya akan tidur lebih cepat, tidak main HP begadang sampai tengah malam, menyiapkan alarm. Nah, lalu itulah yang diambil dari siswa sendiri untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi ini meluruskan tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman secara spontan, ya spontan, emosi nih, udah cubit, ya kan, gitu. Itu kan pokoknya anak-anak kita lah yang kita langsung cubit, itu spontan, ya kan. Tapi kalau konsekuensi udah diaturan. Nah, kita buat kesepakatan nih, nanti tidak boleh begini. Kalau begini maka konsekuensinya begini. Itu dalam artian konsekuensi. Nah, untuk restitusi mencari solusi di bawah bimbingan kita orang tua atau guru. Ini mungkin untuk meluruskan, kurang lebih sama mirip Pak, cuman untuk membedakan antara kalimat hukuman di sini, konsekuensi dan restitusi saja. Memang bedanya tipis. Kalau kita secara umum mengetahui bahwasanya melanggar tidak memakai helm atau tidak menggunakan SIM, membawa SIM ataupun alat-alat yang dibutuhkan, ada spion, itu kan sudah ada dalam aturan dari kepolisian atau lalu lintas, maka pasti ada konsekuensi, kita ditilang.
Nah, itu konsekuensi aturan yang sudah disepakati, yang sudah disosialisasikan oleh pihak kepolisian. Cuman kalau hukuman ya itu tadi spontan, bentuknya spontan dan biasanya berbentuk fisik. Seperti kalau kita di sekolah itu fisik, ayo jalan jongkok, nah gitu, push up, atau bernyanyi, kan gitu. Nah itu meluruskan Pak. Memang agak tipis perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Seperti itu Pak. Mohon untuk memang tipis sekali perbedaannya. Demikian Pak Haidi. Yang Bapak Ibu yang lain ini menambahkan dari Devi. Sebenarnya nanti akan saya bahas tentang segitiga restitusi. Ya. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu. Di mana? Di sini aja nggak apa-apa ya. Ya. Melanjutkan tadi izin Bapak Ibu, Mbak Heru, Pak Irwansyah, Pak Yoto, sesepuh-sesepuh kita, Bu Darmi, ya Bu Nani. Nah ini sesepuh-sepuh kita nih, Bu Ana, Pak An, Bapak Ibu guru semuanya, Pak Haji, sesepuh kita. Sudah serah. Masih ada nih. Itu pakai serat. Iya. Iya. Ya kan kalian mau kapan dulu? Silakan nanti Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Ya, dari penelitian para ahli itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bapak Ibu, sebelum penjelasan Pak Imam dilanjutkan, yang masih ada seleksi. Sesi 2-nya kayaknya belum ada. Kopi di rumah, kopi ngeteh. Itu mesej tadi sudah ditulis tadi. Silakan. Digunakan dengan Pak Wan. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia, kita semua ini memiliki kebutuhan dasar yang akan kita berusaha untuk memenuhinya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kebebasan. Berikutnya adalah kesenangan. Berikutnya adalah penguasaan. Yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar yang pasti kita akan membutuhkannya. Bertahan hidup, ya kita pasti ya gitu. Bagaimana dalam kehidupan kita pasti akan berusaha untuk bertahan hidup. Dan kita juga pasti pengen kebebasan. Bebas kalau dalam kita artian kita umat-umat manusia, warga negara Indonesia itu bebas dalam artian ada koridor-koridor tertentu. Ada juga kesenangan, kita pasti butuh kesenangan. Sekali-sekali ayo mungkin kita jalan piknik, itu pasti membutuhkan kesenangan. Jogging, bagi yang hobi-hobi jogging atau goes ya Pak ya. Goes itu kesenangan. Ya, mancing itu merupakan mencari kesenangan. Lalu penguasaan, nah ini penguasaan yang agak-agak sedikit kurang tapi itu pasti kita butuh hal itu. Bagaimana berkuasa, penguasaan tadi, dan juga kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini pasti butuh. Apalagi seorang anak pasti membutuhkan kasih sayang. Oke, silakan. Jadi Glaser menyatakan kapasitas untuk merubah ada dalam diri kita ya, dan pasti itu diharapkannya akan mendorong perilaku kita untuk perubahan perilaku positif. Pasti itu kita harapannya perilaku positif. Silakan. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival merupakan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Karena ini yang pasti dibutuhkan. Sandang, makan, papan. Sandang, makan, papan ya, pakaian. Sandang, pakan, papan. Ya tidak ya. Pangan, papan ya. Sandang, papan, papan. Itu merupakan kebutuhan hidup kita. Kaya pun seseorang, ya, kalau mereka mungkin hidup berkeliaran di alam liar, maka dia tidak akan bisa bertahan dengan bagus. Pasti dia membutuhkan tempat berlindung, hebat apapun seperti itu. Yang
Yang berikutnya kasih sayang untuk diterima. Yang di sini adalah untuk disayangi, diterima, memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial antar anak bapak, saudara kandung, ya kan, suami istri, itu pasti akan membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah penguasaan. Di sini pengakuan atas kemampuan, yang mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini pasti nih, karena keakuan saya, apalagi anak-anak yang masa-masa pubertas seperti anak kita pasti akan minta pengakuan dari kita. Kadangkala dengan gaya dia yang agak negatif karena mencari pengakuan. Ada yang positif untuk mendapatkan pengakuan dari kita semuanya. Kebebasan, nah ini merupakan pilihan. Bebas ada kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini pasti kadang kita tidak mau dikekang dengan hal-hal yang membatasi pola langkah hidup kita. Ini kebebasan di sini yang jelas. Umpamanya kita berkeluarga nih, atau sudah berkeluarga ya, kita pasti tidak akan mau ada orang yang mengganggu keluarga kita. Artinya mengikuti campuri urusan kita. Atau kalau sekarang apa? Otonomi daerah ya. Nah artinya apa? Daerah itu memiliki kewenangan untuk kebebasan tadi menentukan pilihan. Jambi otonomi daerahnya belum ada ya. Mungkin Aceh ya, Aceh, Papua itu memiliki aturan sendiri. Seperti Aceh dengan aturan berdasarkan syariat Islam. Maka ini merupakan otonomi. Dan kabupaten lain, provinsi lain tidak boleh mutaati karena itu merupakan otonom mereka. Berikutnya adalah kesenangan. Nah ini pasti kita berharap untuk bersenang-senang, bermain dan lain sebagainya. Ini sudah umum dan pasti kita membutuhkan. Lanjut boleh. Nah ini ya Bapak Ibu, di dalam teori 5 posisi kontrol ada 5 hal yang mesti kita memahami dan nanti mana yang akan terbaik bisa kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum. Nah ini penghukum Bapak Ibu ya. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya begini, kedisiplinan itu akan dibentuk untuk menekan orang-orang, ya kan? Kalau sekolah yang semi militer seperti mungkin beberapa sekolah kedinasan itu pasti bersifat ini, karena memang tujuannya adalah untuk memberikan tekanan bahwasanya ada rule aturan-aturan begini yang harus diikuti. Mungkin ada beberapa banyak ya sekolah, termasuk mungkin sekolah keagamaan ataupun sekolah kedinasan itu biasanya mengadakan rule aturan yang mengikat dan pasti mereka selalu ada konsekuensi hukuman dengan aturan yang ada. Berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, pembuat rasa bersalah. Seperti gini, janganlah kalian membuat bapak ibu ini tidak enak, ya kan? Jangan membuat kami ini kecewa. Itu pasti siswa akan merasa bersalah. Seperti itu. Berikutnya teman. Nah ini ada mungkin bapak ibu guru itu yang dengan siswa itu dianggap sebagai teman, dengan bahasa-bahasa guyonan sebagai seorang teman. Dan pendekatan ini sebetulnya ada hal yang bagusnya dan ada yang kurang bagusnya. Banyak anak yang nanti ketergantungan dengan karena dia merasa dekat dengan guru tadinya, maka dia akan ketergantungan. Berikutnya adalah pemantau. Nah ini kalau pemantau biasanya perhatikan itu, ini kan sudah diatur dalam aturan ini. Seperti itu. Jadi ada 5 posisi kontrol.
Yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, dan pemantau. Posisi yang berikutnya adalah manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahan sendiri. Nah, inilah tadi dari aplikasi yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Tadi kan ada restitusi ya, ada apa tadi? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang manajer ini nanti prakteknya adalah di segitiga restitusi. Sebagai seorang manajer, maka kita memanggil anak itu mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat dan membantu mencarikan solusi dengan langkah segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti sebenarnya Bapak Ibu sudah sering memakai, tetapi sering memakai lah dengan konteks-konteks yang beraneka ragam. Nggak usah ya, lanjut saja. Nah, ini ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan kata-kata teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti ada beberapa kata-kata, termasuk begini: semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Jadi anak kalau sudah dinyatakan seperti itu, maka dia tidak tertekan, tidak akan merasa disalah-salahkan. Bapak juga dulu pernah begini, ya kan? Dulu juga pernah seperti ini. Maka identitas siswa tadi dia akan kembali. Dia tidak akan takut lagi. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tadi yang sudah saya ceritakan tadi, siswa yang datang terlambat. Alasan kamu terlambat apa sih, kan? Nah, ini untuk memvalidasi tindakan tadi. Ternyata tindakan terlambat tadi itu adalah salah, tapi kita tanya alasannya apa. Nah, ada kalanya mungkin ada beberapa kasus yang lama ya. Ternyata anak itu kan kalau datang sering terlambat, sering tidur di kelas, sering begini. Ternyata setelah mungkin guru BK atau wali kelas itu datang ke rumahnya, dia harus bekerja, membantu orang tua sampai malam. Siang mungkin dia harus manen, bantunya atau jagain adik. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang tiba-tiba kita langsung menjustis anak tadi. Nah, ini tugas kita bersama Bapak Ibu, bukan hanya guru BK, bukan hanya wali kelas. Nah, lalu langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Keyakinan yang sudah ada, ya, kalimat-kalimat keyakinan yang disepakati seperti tadi ya, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kebersihan, keamanan. Tadi pakai helm untuk apa? Yang jelas adalah untuk keamanan kita, keselamatan kita. Kalau jatuh kata bumi, pecah kepala kita. Targetnya apa? Tujuannya dari pakai helm adalah untuk keamanan itu yang kita harapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama dibesarin lagi. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah yang pertama adalah setiap kita mengatakan kepada anak, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ada juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada kakak kelasmu dulu, ada temanmu, ada dan sebagainya yang pernah seperti ini. Karena tujuannya adalah menstabilkan identitas. Jadi dia tidak merasa benar-benar, oh ini nanti saya dihukum, dipanggil. Tidak. Seperti itu. Yang berikutnya adalah validasi tadi tindakan salah tadi. Alasannya apa sih? Setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi alasan kamu begini itu seperti apa. Kamu kalau di kelas ngantuk tuh bagaimana? Kenapa? Pasti anak kalau sudah identitasnya sudah stabil, dia akan terbuka bercerita. Saya setiap malam begadang membantu
ibu kerja di warung atau rumah makan sampai jam 1 tengah malam, pasti akan ngantuk siang itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu yang ketiga adalah keyakinan yang disepakati. Seperti itu ya. Tadi keyakinan kelasnya apa? Tadi kan sudah ada keyakinan kelas untuk membuat keyakinan kelas ya. Selalu menjaga kebersihan dengan kata-kata universal ya, kata-kata umum ya, bukan abstrak ya, bukan abstrak, tapi kata-kata umum. Kalau pantang tidak memakai sepatu ke sekolah, itu kan ada kata-kata negatif ya, meskipun itu bagus juga, namun itu bisa diubah menjadi berpakaian yang rapi setiap ke sekolah. Berpakaian yang rapi, berarti nilai positifnya adalah kerapihan atau mungkin kebersihan. Seperti itu ya, ya kalian ya. Ada aturan tadi kan, tadi ada peraturan dan konsekuensi kan. Nah itu kan terkait dengan konsekuensi. Nah cuman kalau keyakinan ini anak diajak cerita untuk menyalurkan apa sih keyakinan yang ide yang dia untuk diyakini. Sebenarnya bisa saja itu diubah jadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Tapi kan ada aturan-aturan di dalam guru BK ya. Guru BK ada aturan-aturan ya. Nah, kalau itu konsekuensi, makanya dari hukuman, konsekuensi dan restitusi kita bisa memakai dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Seperti itu. Lanjut Bu. Nah ini mungkin kata-kata kalimat di dalam segitiga restitusi. Yang pertama, untuk menstabilkan identitas, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kamu nih, Bapak tidak akan mencari salah kamu ini tidak. Seperti itu beberapa kata untuk menstabilkan identitas siswa tadi yang melakukan kesalahan. Berikutnya, validasi tindakan salah tadi. Alasan kamu apa, ya kan? Mengapa kamu melakukan ini? Kamu patut bangga dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Seperti itu. Ini untuk beberapa kata untuk validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini tingkah laku nih, beberapa kata-kata ya. Seperti ini. Apa nilai umum yang kita sepakati, ya kan? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi harapannya Bapak Ibu, setiap awal kita belajar, awal semester atau nanti sudah sini semester ganjil sudah ya, nanti semester genap, kita terutama wali kelas ini lebih mengenal di wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Kita ajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, habis itu disepakati bersama, tanda tangan, tempel di dinding. Seperti itu. Setiap semester bisa dievaluasi lagi keyakinan kelas. Jadi kalau dia membuang sampah sembarangan, bilang keyakinan kelas kita apa? Ya kan? Menjaga kebersihan. Berarti bidang kebersihan, nilai-nilai yang diangkat. Tidak boleh berkata yang kotor, kasar. Maka itu apa? Nilainya menghormati orang lain. Belum wali kelas ini, Pak Dian wali kelas ya, pemimpin. Nah, semester atau mungkin besok bisa. Ya, kemarin kami buat di kelas 12 MIPA 2 untuk membuat keyakinan kelas. Izin dengan Pak Yoko. Kita membuat keyakinan kelas. Lanjut. Demikian untuk sebetulnya ada videonya di YouTube yang saya buat di kelas 12 MIPA 2 untuk membuat keyakinan kelas ataupun segitiga restitusi prakteknya. Kalau Bapak Ibu di YouTube banyak juga contoh-contoh untuk segitiga restitusi, membuat keyakinan kelas,
dan lain sebagainya. Itu penting sekali karena begini, tadi yang awal-awal tadi, bahwasanya kalau anak itu sering dihukum ataupun karena memang dia anaknya luar biasa ya, sering dihukum, dia ada beberapa hal yang mungkin akan muncul nanti. Biasanya dia dendam, bisa saja. Tahu itu motornya bapak itu, balik-balik sudah sobek joknya. Iya, anak itu kan begitu. Nah, karena kita bisa menggunakan tadi penghukum tadi, kalau kita hanya mengedepankan penghukum. Iya, tapi kan ada konsekuensi tadi, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi kan aturan yang sudah disepakati. Iya. Iya. Ya alhamdulillah sudah beberapa tahun ini saya tidak pernah menggunakan namanya penghukum. Kalau dulu sering sekali awal-awal saya di sini tahun 2008 awal ya, mau yang senior-senior ini sering zaman-zaman itu memang benar-benar sekolah kita tadi benar-benar untuk kedisiplinan itu penghukum. Iya, ini salah satu. Iya. Letoy ya. Iya. Manja. Betul, ada efek bagusnya. Karena begini ya, dalam penelitian, organisasi yang paling terstruktur dan rapi yang bagus itu adalah satu, yaitu TNI. Karena di sana ada aturan yang mengikat. Iya, hasilnya bagus. Itu. Nah, cuman tadi alangkah baiknya kita gunakan dua ya, Bu Devi ya, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu aturan sudah disepakati bersama. Nah, kalau sudah dibuat masih dilanggar, ya, tugas kita memang untuk membina, mendidik. Itu kesepakatan juga bersama-sama ya Bapak Ibu. Ada kalanya ada siswa yang sudah over ya, maka itu adalah bagaimana kita menyikapinya. Meskipun sebelumnya itu tidak boleh ya dalam aturan untuk mengeluarkan, tapi ya ada kadangkala bibit-bibit penyakit itu harus diobati. Jangan sampai menyebar ke yang lain. Kalau sudah menyebar, ya bahaya. Iya silakan Bu. Intinya kita yang harus kita perhatikan itu yang mana agar anak kita itu yang seperti yang kita harapkan. Restitusi. Ya, tapi tetap anak itu dengan sadar diri yang ada apa restitusi tadi ya. Dengan sadar diri tanpa harus kita dengan kata-kata yang tinggi, nada tinggi ataupun yang lain. Oke. Yang pertama, posisi kontrol kita Bapak Ibu berusaha untuk menjadi seorang manajer. Pokoknya jadi seorang manajer. Tiba-tiba langsung taring keluar. Nah itu jangan sampai. Nanti sebagai penghukum kita berusaha untuk menjadi seorang manajer. Dan ini Bapak Ibu, guru yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad Bapak Ibu. Pernah tidak dia marah urusan dunia? Tidak pernah. Kalau urusan agama marah, tapi kalau urusan dunia dia selalu sering memaafkan. Iya. Namun kan kita tetap melakukan yang namanya langkah-langkah ya sedikit bisa dipanggil. Terutama wali kelas nih. Tapi kalau iya. pada saat anak nggak sekolah, kita marah pun anak juga diberi saya itu bagaimana ya? Nah, kalau itu urusan agama, makanya Nabi marah kan. Ini mengingatkan satu hadis Bapak Ibu. Perintahkanlah sholat anakmu umur 8 tahun. Lalu kalau 10 tahun dia tidak mau sholat, pukullah dia. Tapi pukulnya dengan pukulan yang ya tidak menyakitkan ataupun membuat cedera. Terkontrol lah pukulannya. Dan itu perintah Nabi. Dan itu adalah aturan yang luar biasa. Iya, itu kan sudah aturan ya Bapak Ibu.
Itu berarti posisinya konsekuensi Bapak Ibu. Karena aturan sholat itu adalah wajib. Iya. Itu kan kalau anak kita, kalau anak orang kan Iya, betul. Iya, gimana Pak Didi? Ya, oke, boleh kita diskusi lah, boleh. Silakan Pak Didi. Ya. Kalau kita lihat sejarah pendidikan kita sudah obrolan tadi kan, kalau pendidikan kita terus saya masih dulu itu lebih banyak hubungan hukum ya, posisi kontrol. Kemudian kalau di era sekarang nampaknya hukum sudah kurang berlaku. Iya, karena dan sebagainya. Sambung. Ujungnya saya sudah selesai. Ya, lebih cenderung ke konsekuensi kan? Ya, konsekuensi. Tapi kita tidak saat ini ya tidak cuma gerakan kemudian yang jadi pertanyaan atau masukan nanti kita tahu kita diskusikan kira-kira hukuman itu apa ada hukuman konsekuensi dan kita jalankan jalan saya tadi contohkan tadi kalau anak murid mencoret meja kemudian sang guru tahu kesalahan anak besar di situ tadi kan ya yang besar selesai. Nah kamu sekarang bersihkan mejanya kamu nih. Nah itu kan bersihkan, kemudian kemudian terakhir tadi tanyakan apa kamu pokoknya nasihat lah kira-kira mana yang seperti kemudian kalau tadi memang dengan bagaimana pendidikan Rasulullah lah gitu ya, itu kalau kita lihat lengkap di situ. Ya seperti yang menambahkan Pak Ilham tadi, ada hukuman, ada kemudian konsekuensi dan restitusi. Oke, itu jadi polemik mana? Ya, memang kalau secara kita dalam penelitian tadi ya, yang terbaik adalah konsekuensi dan restitusi. Untuk penghukum, hukuman ya. Nah, ini memang untuk meningkatkan kedisiplinan ada kalanya. Cuman saran yang terbaik kita untuk menghindari hal itu, meskipun itu sekali-sekali ya. Kalau Bapak Ibu menjalankan sekali-sekali, alangkah baiknya ya. Mudah-mudahan bisa sih. Namun ya, yang jelas kita ajak siswa itu bercerita dulu aturan yang disepakati. Sekolahan sudah ada aturan ya, itu kan ada konsekuensinya ya, kode kehormatan dan triprastia dan kode kehormatan itu adalah konsekuensi Bapak Ibu. Tingkat konsekuensi dan itu yang disarankan juga. Nah, kalau siswa itu melanggar itu, maka ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya ada dalam aturan di BK ya Pak. Di BK ya ada aturan poin-poinnya. Ada sekian. Itu adalah konsekuensi. Baru nanti secara pribadi bisa Bapak Ibu wali kelas, guru-guru kita ya, guru-guru mapel kita ataupun nanti ke BK itu di posisi restitusi. Dan posisi kontrol kita apa? Kita berusaha untuk menjadi seorang manajer. Ajak anak itu bercerita, mencari solusinya dia sendiri. Itu sulit, benar Bapak Ibu.
membutuhkan proses yang panjang. Apalagi ada banyak anak-anak kita yang luar biasa. Anak-anak yang luar biasa itu kan kita tidak boleh langsung menjustis. Kita juga harus melihat keluarga latar belakangnya. Mungkin ada keluarganya yang broken home, ya kan? Dia harus bekerja tadi, dia harus membantu orang tua yang ngurus orang tua yang sakit. Maka banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ya sejelek-jeleknya kita, sejelek-jeleknya siswa, kita berusaha untuk mendidik. Sekolah adalah tempat untuk mendidik. Kalau tidak bisa dididik, ya kita kembalikan ke kesepakatan kita, konsekuensi kita. Hukumnya sudah berapa? Hukumnya sudah melebihi, ya itu konsekuensinya. Meskipun nanti ada tidak boleh untuk mengeluarkan siswa ya Pak. Ada itu mungkin tidak boleh mengeluarkan, tapi ada konsekuensi yang kita atur, yang kita buat, aturan yang sudah kita buat. Makanya posisi 3 tadi ya, yang terbaik adalah kita tetap memilih yang konsekuensi dan restitusi. Untuk yang hukuman yang pertama itu ya mungkin ada level-levelnya, terstruktur, tidak asal-asalan. Kita tidak tahu suruh anak jungkir balik, patah tangannya, kita lagi yang disalahkan. Seperti itu. Mungkin tadi berkaitan dengan hadis tadi. Nah, suruhlah anakmu sholat saat umur 8 tahun. Kalau tidak mau 10 tahun, pukullah. Tapi pukulan di sini kan terstruktur, ya ada aturannya. Tidak wajah atau barang-barang tempat vitalnya. Nah, iya. Dikit-dikit paham. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ya kita sama-sama belajar, kita berbagi tentang hal-hal yang terkait dengan budaya positif. Kita kan mencari budaya positif nih. Jadi budaya negatifnya berusaha untuk ditinggalkan. Seperti itu. Namanya budaya positif, ya kan? Inilah tujuan kita mencari, membiasakan budaya yang positif. Budaya negatif kita tinggalkan. Demikian salah dan janggal mohon dimaafkan. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Saya dengan Bu Depi berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah ikut mengikuti diseminasi ini. Mudah-mudahan menjadi ya masukan bagi kita dalam mendidik putra-putri kita dalam keseharian kita, mengantarkan mereka meraih cita-cita mereka yang terbaik. Kalau ada salah dari kita saat kita mendidik, itu merupakan kita restitusikan sendiri, kita introspeksi tadi, refleksi ya. Tidak semua orang selalu benar, pasti ada yang melakukan kesalahan. Terima kasih banyak, terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kesempatan waktu ibadah kita, Bapak Ibu semuanya yang terkait, dan Bu Depi, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru sekalian, acara demi acara telah kita lewati bersama. Saya Riam Yulia Gilsi selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.